Hai Anggis. Hai. Yes, buat kamu Viners yang penasaran banget sama Anggis Devaki, udah ada loh bersama Bayu sekarang di Phoenix Radio Bali. Selamat siang dulu Anggis. Selamat siang. Aduh, cantik banget ya. By the way, Masa kita cuman beda setahun loh. Oh iya. Iya, Anggis 2002 kan? Aku 2001. Oh, dikit Percaya? banget dong. Iya dong. Percaya ya? Percaya. Iyain aja deh. Emang bener loh, Oh, astaga. Iya bener banget. Bener. Tapi bener juga karena Anggis ini udah berkali-kali main ke Phoenix Radio Bali. Dan Iya. ini udah kesekian kalinya juga main ke Phoenix Radio Bali dengan membawa single barunya, yaitu Bodoh. Tapi sebelum bahas single barunya Anggis Devaki yang berjudul Bodoh ini, kita bakal cari fakta-fakta dulu tentang Anggis di single-single sebelumnya yang udah dirilis. Dan banyak juga ya. Kita masuk ke segmen pertama kita, yaitu Tas Tanya Apa Saja. Tas, tanya apa saja? Apa saja? Apa saja? Yes, tanya apa saja. Pertanyaan pertama yang muncul di benak seorang Bayu Prasetya untuk dengerin single Anggis yang sebelumnya, yaitu adalah single Dekat Denganmu yang dirilis tahun 2019. Iya, betul? benar. 2019 ya. Ada lirik yang bilang, meski kau telah dimilikinya, bolehkah ku dekat denganmu? Ya kan? Emang pernah kamu ada di situasi kayak gini? Kalau jujur iya sih. Oh my god. Maksudnya Itu kayak jatuhnya Niku gak sih? Enggak iya ya? kan jujur agak jahat gitu gak sih? Tapi maksudnya kayak lebih ke emang sih kamu udah dimilikinnya. Tapi tetap berharap kayak one day kamu bisa sama Jadi aku milik nggak aku ya? nggak sih? Iya Gitu. gitu. Tapi emang manusia punya sisi egoisnya masing-masing Iya, ya. yang mungkin itu sebuah cinta yang mungkin kayak kita nggak bisa pungkiri kali Iya, waktu betul. itu ya. Walaupun Tapi- itu sebenarnya lumayan salah ya. Kalau ngomongin salah bener emang nggak ada sih di percintaan ya. Yang bener atau salahnya itu kita sendiri yang nentuin, ya nggak sih? bener. Kayak gitu. Di lagu selanjutnya di single Cinta Terbalas Nanti di tahun 2019, 2018, 18, ya. 18 ya. Ada lirik yang bilang, mungkin saja kau tak memilihku, tapi mengapa aku tetap memujamu. Ini mirip-mirip sama yang tadi. Apakah pernah terjadi sama seseorang? Anggis ditolak atau gimana mungkin? Lebih ke ini sih mungkin. Gimana? Itu kan yang Dekat Denganmu kan Anggis ciptain sendiri. Nah, yang kemarin itu yang Cinta Terlepas Nanti ini diciptain sama Kak Tama Wicitra namanya. Oke. Dan mungkin pas banget dulu sempat merasakan itu juga karena liriknya yang tadi apa sih tadi? Mungkin saja kau tak memiliku, memiliku. tapi mengapa aku tetap memujamu? Ya jadi kayak kita tuh suka sama seseorang tapi cinta kita tuh nggak dibales. Tertolak ya? Iya tertolak. Ditolak kayak gitu aja. Ada yang aku nih di depan kamu kok kamu nggak lihat aku sih kayak gitu sih. Ya agak sebenarnya sakit. sesimpel itu aja ya. Tapi sakitnya dalam sampai menjadi sebuah lagu. Iya. Single selanjutnya di single Terdiam tahun 2020, betul ya? Benar. Ada lirik yang bilang, mohon jangan kau menjauh, dia di sini terus menangis. Iya. Pertanyaannya, apa alasan kamu menjauh dari seseorang biasanya? Yang bikin kamu hilang feeling gitu kalau orang-orang bilang feel. Karena udah pernah dihianatin mungkin, Oke. terus dia melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak suka, yang kayak gitu sih. Sebenarnya beberapa hal yang mungkin ingkar janji. Iya, jadi kayak gitu kayak- juga bisa ya. Jadi kayak ilfeel aja langsung. Aduh, menjauh. kamu cepet ilfeel orangnya. Banget. Iya lagi, sama lagi kita. Iya kan? Aduh, kenapa Mau ya? Hal-hal yang spesifik atau nggak spesifik itu cepet banget bikin ilfeel. Makanya ya sih? harus jaga-jaga gitu, Iya, bener. ngingetin diri sendiri kayak, ayo dong jangan sampai Oh, gitu. iya. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Oke, next song di lagu Jaga Cintamu ya. Ada lirik yang bilang, walaupun terpisah jarak dan waktu, tapi ku yakin kita akan terus bersama. Jarak dan waktu. Iya. Se-LDR itu. Pernah gak sih kamu LDRan? Sekarang. Sekarang lagi LDRan? Iya. Oh my god, Oh my gimana? God. Sukses? Sukses Sampai kok. sekarang masih Iya, ya? masih. Ada tips gak buat yang lagi dengerin mungkin tips untuk LDRan tuh kayak gimana? Ke apa ya, komunikasi dan bersyukur aja sih untuk punya each other gitu. Apalagi kita kan Kuncinya jarang itu. ketemu, komunikasi Iya, itu sangat-sangat penting ya. kayak harus ngabarin. Pokoknya istilahnya ya Menjaga istilahnya, kepercayaan kan. Menjaga kepercayaan tuh selalu kayak nganggep kita tuh penting di hidup mereka. Jadi kita saling menghargai aja sih. Iya, betul, Jadi betul, kayak nggak ada betul. konflik, pasti nggak ada berantemnya kalau kita Betul. saling dihargai gitu sih. Itu yang harus di boldline ya Vina, saling menghargai. Emang Iya. kita punya kesibukan masing-masing. Jangan sampai ngambek-ngambekan gara-gara gak dikabarin doang. Iya. Emang sih LDRan, Iya. tapi menghargai waktunya dia. Emang sih susah banget. Susah, apa Tapi sih ya- yang gampang di cinta-cintaan Iya, mau sebenarnya? diapain lagi tapi kan Iya, yang penting betul. kita tahu harus menghargai dan tetap bersyukur sih punya each other gitu Tuh, sih. bersyukur juga ya. Iya. Selain itu, di lagu selanjutnya, di lagu Goodbye Kamu tahun 2021, betul ya? Iya. Ada lirik yang bilang,
ku sudah temukan pengganti dirimu. Dia yang lebih baik untuk aku. Dan pertanyaannya, kamu itu butuh waktu berapa lama sih biasanya buat move on dari seseorang, satu cinta ke cinta yang lainnya? Gimana ya bilangnya? Kalau move on sebenarnya di pengalaman Anggis yang belum sebelumnya lumayan cepat. Oke. Bukan karena sudah ada langsung nemu yang baru tuh karena tapi lewat jalur ilfil sih. Benar, salah satu move on tercepat adalah jalur ilfil. Tuh Winners, coba cari-cari keburukan dia buat kamu pengen move on ya, supaya kamu ilfil jadi lihat orang lain tuh wah ini kayak udah cocok respect gitu. lagi karena dia maksudnya udah mungkin contohnya misalnya kalau dia diselingkuhin kan kita yang langsung udah kayak udah nggak bisa nih lagi gitu, jadi kayak I'm worth it than that gitu. Oh my god. Betul, jadi kayak ngapain ya udah kita nggak show apa-apa your value gitu iya, ya. kayak ngapain ya udah kita ngapain sedih-sedihin orang kayak gitu ya, itu kan kerugian mereka gitu. Oh betul, it's jadi, their loss gitu yeah. kan. Untuk apa kita nangis-nangis lama-lama gagal move on gitu kan. Gak penting. Yang penting cari kebahagiaan yang lain ya, syukurnya gitu ya, dari kemarin dapetnya syukurnya ada teman-teman yang mungkin bikin kita lupa gitu. Mungkin jadinya lebih gampang aja sih, nggak yang sampai galau-galau kayak yang aduh nggak bisa move on gitu, enggak sih. Enggak ya, untungnya ya. Jangan sampai nangis-nangis Bombay juga ya. Tidak. Karena itu sudah terjadi waktu pacaran ya. Oh iya betul. Sudah capek. Sudah gitu, capek. Kita yang real aja. Iya. Ya bisa dikerjakan, yang penting kamu menghargai aku menghargai kamu gitu kan. Benar. Baik. Kita udah ngebahas beberapa single yang udah dirilis Anggis sebelumnya, Winners, dari single Dekat Denganmu, Cinta Terbalas Nanti, Terdiam, Jaga Cintamu, sampai Goodbye Kamu juga. Yang belum kita bahas adalah single terbaru Anggis yang baru aja dirilis yang berjudul Bodoh. Penasaran kayak gimana pembuatan lagunya, atau mungkin kayak gimana proses di balik lagunya dan sampai makna di dalam lagunya juga? Buat kamu yang penasaran, tune in terus di Phoenix Radio Bali setelah yang satu ini. Phoenix Dance Radio Station, and yes, welcome back on live on radio with Anggis Devaki. Hai Anggis. Halo. Gimana nih? Tadi udah nanya-nanya dikit tentang lagu-lagu sebelumnya, tapi sebelum masuk ke single kamu yang baru yang berjudul Bodoh itu ya. kita cepet ini ya, for sure tadi kita off air talks gitu ya. Dia Anggis ini sudah for sure tinggal di Jakarta. Iya. Betul ya. Dan ke Bali ini emang khusus untuk acara kemarin yaitu Mepandes. Iya. Congratulations by the Terima way. kasih. Gigi barunya. Udah berapa kali juga Anggis main ke Bali, pro-pro single sebelumnya Dekat Denganmu lah, Terdiam, Jaga Cintamu juga kan. Benar. Beberapa tahun kemarin juga. By the way, ngebahas sedikit tentang kamu di acara Ikut Pencarian Bakat kemarin, acara menyanyi kemarin ya. Apakah kamu bisa sharing mungkin ke teman-teman kamu yang next mungkin ada yang pengen coba? Teman-teman di sini juga ada yang penyanyi loh. Iya. Saya bisa melihatnya. Mungkin bisa di-share sedikit tips and triknya gitu untuk ikutan kompetisi bernyanyi gitu, kayak gimana sih sebenarnya? Kalau tips and triknya sih sebenarnya harus kuat mental. Oh iya betul. Dan emang udah tahu nih kalau kayak misalnya kita kalau mau perang kita tuh senjatanya udah kita preparein dari sekarang gitu sih. Betul, well gitu prepare aja. ya, well semuanya prepare. disiapkan karena dari awal. Kalau udah ikut kompetisi nggak bisa serba mendadak gitu sih. Iya, nggak emang faktor luck juga ada, tapi itu dipersiapkan juga. Iya, dengan usaha dan emang niat kita sendiri. Betul. Tapi kalau aku sih lebih ke fokus dan emang niat. Jadi pasti dibukakan jalan sama Tuhan sih. Iya, soalnya Anggis Devaki ini udah ikut kompetisi dari umurnya 14 tahun. Betul ya? Iya, 14 ke 15 tahun. Iya kan? Sampai sekarang gitu ya. Sangat-sangat aktif emang menggeluti dunia musik. Tapi emang dari awal kamu suka dunia musik kan? Emang dari kecil iya. Dari kecil suka musik. Walaupun nari Bali dulu awalnya ya. Ih, kok tahu sih? Tahu dong. Oh my god. Apa sih yang gak aku tahu? Nah, di tahun ini kan kamu merilis single berjudul Bodoh yang diciptakan oleh Mario G. Clow. Yep, betul. Benar. Bagaimana sih proses kreatif dari single Bodoh ini? Boleh ceritain awal kenalnya mungkin sama Kak Mario sampai ke bentuk single Bodoh ini. Kayak gimana tuh? Jadi awalnya itu sebelumnya kita nggak pernah kenal sama sekali. Oke. It's just hanya Anggis yang mengagumi Kak Mario dengan karya-karyanya. Karya-karyanya dia. Emang seenak-enak gitu kan. Iya, karya-karyanya betul. tuh kayak bener-bener ciri khas dia dan Betul. emang seenak itu. Terus ada suatu saat setelah Anggis keluar dari ajang pencarian bakat yang kemarin, dapat kesempatan untuk bertemu sama Kak Mario. Terus akhirnya waktu itu kita cuma bilang tukar-tukaran kayak nomor. Abis itu Anggis bilang pengen diciptain lagu sama Kak Iyo gitu. Terus kayak ya udah kita ngobrol-ngobrol, oh plannya mau gimana, lagunya tentang apa gitu. Kita udah cuma ngobrolin aja. Terus WhatsApp Anggis juga kayak udah nulis benang merahnya tuh seperti apa, ceritanya Anggis udah tulis. Gitu. Dan Kak Mario oke gitu aja. Terus setelah itu kita nggak ada ngomong apa-apa lagi. Dan
waktu itu Agis ngerasa kayak jadi nggak ya ini gitu. Kayak udah hopeless overthinking kayak jadi nggak ya ini jodoh nggak ya gitu. Terus at one time udah selama ini kita nggak pernah ngobrol lagi. Setelah itu Kak Mario itu telepon Anggis malam-malam jam 11. Malam Anggis ingat banget. Dan untung kamu angkat ya. Iya, tanpa ada ngomong aku boleh telepon nggak atau apa tuh nggak ada. Tiba-tiba ditelepon aja. Ditelepon aja gitu kaget kan, kok Kak Mario nelfon, Anggis jawab. Terus dibilang, "Dek, aku lagi ada lagu nih buat kamu, aku lagi bikin dan aku rasa marah-marahnya kamu banget." Gitu. Terus bilang, "Hah?" Terus kayak, "Oh my god, berarti jadi nih, berarti jodoh." Gitu kan. Bener. Habis itu ya udah Kak Iyo kasih cuma denger refnya doang waktu di lewat telepon, belum dikasih file karena waktu itu baru jadi refnya aja, belum ada bait, belum ada apanya gitu. Terus udah denger pertama kali, soalnya sudah langsung jatuh cinta sama nadanya dan liriknya tuh ngena banget, ada bodohnya aku selalu ada untukmu kayak gitu-gitu. Tohnya aku selalu ada untukmu. Iya gitu kan. Habis itu langsung suka dan kita decide untuk workshop sama-sama. Workshopnya di rumahnya Kak Mario, di studionya dia. Terus udah kita bikin improve sama-sama, bikin demo, akhirnya kita apply itu di rekaman yang sesungguhnya gitu. Akhirnya jadilah single bodoh ini. Tapi emang awalnya cuma cerita-cerita mau kayak gini ceritanya. Berarti gak ada sisi curhat gitu sama Kak Mario. Itu bukan curhatan berarti? Atau kayak gimana keinginan kamu? Terselubung, curhatan terselubung kayaknya. Ke cita-cita sebelumnya ya? Iya mungkin. Kan harus lah kan kita patah hati ya. Betul, karena itu yang bikin relate sama pendengar kan? Mungkin semua orang pasti pasti ngerasain patah hati. Entah itu saat ini atau di sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Gitu sih. Baik, selanjutnya nih ada lirik yang bilang di kalimat bodohnya aku selalu ada untukmu, gitu kan liriknya ya. Benar kata mereka aku harus tinggalkanmu. Dari cerita nyata kamu pernah nggak ada di momen kayak gitu? Ya pernah sih. Pernah. Jadinya jadi lirik gitu. Iya, terus kayak dulu pernah bertahan akan seseorang yang sudah mungkin mengkhianati kita, terus butakan segalanya kayak kita tuh saking cintanya kan biasa orang terlalu bucin tuh jadi buta lah ya. Kayak semuanya padahal teman-teman sahabat udah bilang dia kayak gini tahu sama kamu, kenapa kamu masih mau sama dia? Ngapain sih mau sama dia, udah tinggalin aja. Terus kita yang kayak enggak kok kita bisa masih lihat positifnya aja ya kan. Dia bisa berubah kok nanti kayak gitu-gitu. Ternyata udah lama-kelamaan itu sebuah penyadaran sih. Ternyata emang bener sih kata orang-orang kemarin, aku harus tinggalin dia karena dia gak baik buat aku. Ini sebenarnya lagu penyadaran Anggis ya, lebih tepatnya ya. Kenapa ya aku dulu gitu ya? Kenapa gitu. ya? Ini bisa di dua posisi sih, di in the past apa di sebelumnya atau di sekarang. Sekarang gitu. Oh, curhat. Tapi yang sebenarnya kamu rasakan ini in the past kan? Iya. Bukan yang sekarang kan, yang LDR itu bukan ya? Aman itu. Aman ya. Jangan sampai kayak gitu kan, serem juga tiba-tiba lagu jadi kenyataan kan kayak gimana ya? Takut gak sih? Enggak, yang penting kan relate sama yang mendengarkan aja. Dan karena emang lirik lagunya yang curhat banget juga, visual klipnya juga udah aku tonton sendiri dan emang banyak banget yang muji kamu di komentar loh. Kamu baca? Iya, banyak banget yang liriknya enak. Beberapa. Iya kan? Gimana perasaan kamu yang sama Anggis Lova terutama yang di Bali mungkin lagi mendengarkan? Boleh pengen kamu sampaikan sama Anggis Lova? Untuk Anggis Lova semuanya yang di Bali, khususnya yang di Bali, terus di semuanya yang suka sama karya Anggis ingin ucapin terima kasih banyak. Karena gak nyangka aja sih. Ini juga booming loh sebenarnya singlenya, bahkan masuk di chart Phoenix Radio Bali di Phoenix Request Box dan juga Yamaha Indes 19. Congrats loh Anggis. Thank you. Banyak yang request juga. Ya, ini semua berkat semuanya karena kalau bukan tanpa mereka ya tidak bisa masuk. Lebih ke bersyukur aja dan gak nyangka juga sih dapat support ternyata sebanyak ini. Iya, karena emang semuanya tidak disangka-sangka akan datang. Semoga sukses terus ya Anggis ya. Terima kasih banyak. Selain itu juga nih, seandainya ada fans kamu yang mengalami hal yang kayak kamu rasakan di single ini, sebodohnya itu, apa yang bikin kamu, tips yang kamu berikan ke pendengar kamu? Kalau untuk realitinya ya udah nikmatin aja dulu kebodohan. Iya benar, karena biasanya kalau orang lagi bodoh-bodoh ya sama cinta itu kan nggak bakal mendengar apapun, buta. Nikmatin kan? Aja sampai kamu sadar. Nikmatin, kalau udah capek akan capek sendiri kan. Terus betul. Akan lebih mudah untuk mengikhlaskannya. Oh gitu bener. Sih. Move on jalur apa? Karena kalau kita paksa untuk misalnya udah enggak, terus kita sebenarnya masih cinta banget, jadi kita bakal move on lama karena kita masih terbayang-bayang. Kalau kita udah capek, udah enek banget sama dia, kok usahaku nggak pernah dibalas ya kan, jadi kita akan gimana gitu ngerasanya kali ya. Coba deh, kamu yang mungkin lagi merasakan ini, dengerin lagu ini terus ya biar kamu sadar berapa bodohnya dirimu. Menjadi soundtrack dalam hidup kalian. Iya, lagu ini misalnya jadi kayak, aduh kalau lagi kalian ngerasa bodoh gitu, aduh aku mau hidupin lagu ini deh gitu. Iya betul. Bodohnya aku selalu ada untuk. Oke,
Oke, di luar single ini, setelah kamu rilis single ini kan kamu emang lagi sibuk banget di luar Bali, di Jakarta juga, sibuk promo lagu dan segala macamnya. Ada nggak sih orang-orang terdekat yang mungkin merasa kamu tinggalkan selain pacar kamu yang emang udah LDR ya, yang di Bali terutama, keluarga gimana respon mereka? Kalau keluarga sangat mendukung Support dan support. Jadinya Anggis nggak ngerasa Anggis meninggalkan keluarga atau apa, iya karena betul. emang mau jauh. Sahabat-sahabat di Bali mungkin? Iya sih, jadi kayak jarang ketemu atau Iya. apa. Tapi kita tetap keep in touch di chat yang kayak gitu-gitu. Tetap berkabar lewat HP gitu Kalau sih. ada kesempatan waktu, kalau lagi di Bali juga Iya. masih menyempatkan waktu ya. Datang dan kita selalu misalnya spend time sama-sama gitu. Emang anaknya kan lagi serumahan juga ya. Jadi kalau misalnya udah pulang ke Bali nggak akan kemana-mana. Udah kalau mau ketemu di rumah aja sini Iya, di gitu rumah kan ya. gitu. Oke, ngomongin soal Anggis yang udah sering manggung di luar kota juga. Gimana sih pendapat kamu, reaksi kamu saat manggung di luar Bali, terutama reaksi penonton di sana, khususnya di Jakarta nih. Seseru apa pengalaman kamu show di sana? Melebihi dari apa yang Anggis kira sih gitu. Pasti kan misalnya mau manggung apa pasti tetap ada deg-degannya kayak. Iya, betul. Saya sometimes tuh kayak ada yang ikut sing along gak ya atau apa gitu. Tapi selalu terjawab kayak dengan beda dan melebihi apa yang Anggis kira sama Tuhan gitu sih. Jadi kayak setiap mau manggung kayak misalnya kemarin di Tasik, di Banjarmasin, itu ternyata banyak orang yang udah tahu lagunya Anggis, terus tetap sing along bareng-bareng. Jadi Anggis juga Seneng sometimes gak sih? kaget dan pengen kayak kok pengen nangis ya gitu. Karena kan Anggis gak sangka-sangka gitu. Iya, betul. Ternyata orang di luar sana mendengarkan karya Anggis. Jadi maksudnya karya yang Anggis sampaikan tuh tersampaikan dengan baik ke mereka sampai akhirnya mereka mau mendengarkan itu gitu sih. Oh my god, sweet banget ya sih. Iya, jadi kayak ya nggak nyangka sampai mereka hafal gitu. Jadi nggak kira itu sih gitu. Oke, selain ini nih, Anggis sudah merilis single Bodoh di tahun ini. Apakah ada sesuatu yang pengen Anggis ciptakan lagi, yang Anggis lagi persiapkan sekarang di dunia musik? Kalau next sih tetap single. Tetap single. Iya, jadi tetap keluarin single aja dulu. Single dulu ya. Dan memaksimalkan setiap single itu. Oh betul, Gitu karena emang satu aja kalau itu sangat-sangat bermakna kan sangat-sangat luar Karena ini biasa. streetnya jadinya. seperti anak gitu loh. Oh bener. Ya kan, jadi kita harus rawat anak kita supaya tumbuh gitu. Iya betul, akhirnya dia grow up sekarang dengan salah satu single Bodoh ini. Boleh Anggis diingetin mungkin kepada Viners yang lagi dengerin dan Anggis Lova juga, share sosmed kamu ke semuanya. Mungkin ada yang belum pengen dengerin lagu-lagu yang lainnya, mungkin boleh banget dipromoin loh. Silakan. Untuk Viners dan Anggis Lova yang mendengarkan ini, untuk ngelihat update-update mungkin terbaru dari aku dan apapun itu, kalian bisa follow Instagram aku di @anggisdevaki-nya 2. Oke. Kalau di TikTok kalian bisa melihat kerandomanku di situ. Boleh loh dicek, lucu-lucu loh itu. Kerandomanku di Anggies. Anggies. Dan untuk Viners juga jangan lupa untuk selalu request lagu aku yang judulnya Bodoh. Dan selalu streaming lagunya di seluruh digital platforms kesayangan kalian. Boleh tuh, langsung penasaran kayak gimana, music video juga cakep banget. Ini emang idenya dari Anggis sendiri ya. Iya. Yang akhirnya terrealisasikan dalam bentuk sebuah music video. Cakep banget, wajib kamu tonton di YouTube-nya Anggis Devaki, judulnya Bodoh ya. Di YouTube Hits Records. Hits Record, sorry. Yeah. Di Hits Record judulnya Bodoh. Boleh kamu cek langsung di sana ya, Viners ya. Dan thank you so much Anggis. Ada yang pengen kamu sampaikan lagi? Jangan lupa streaming selalu, biar jadi di request juga di Phoenix Radio Bali. Request sebanyak-banyaknya biar Request sampai nomor 1. Thank you so much Anggis sudah mau mampir di Terima Phoenix kasih. Radio Bali Terima untuk kasih, kesekian Phoenix. kalinya udah mampir di Phoenix Radio Bali. Thank you so much waktunya. Terima kasih kembali. Dan habis ini kita akan mendengarkan live perform dari Anggis Devaki membawakan single terbarunya yang berjudul Bodoh. Buta mataku, mati rasaku. Bila aku terlalu cinta, ku lupakan semua rasa curiga, kesalahanmu yang selama ini kau buat. Lama ku bertahan denganmu yang hampir
hampir selalu melukaiku, dan ku bertahan dengan lukaku itu. Terlanjur sayang padamu, ku beri semua untukmu, tapi tak pernah kau menghargai itu. Walau sedikit pun, malah sebaliknya kau hianati aku. Sabarku terlalu besar padamu, tak usah ku sebutkan satu persatu kesalahanmu. Bodohnya ku selalu ada untukmu. Benar kata mereka, ku harus tinggalkanmu. Ku sudah cukup terluka berada di sampingmu. Lama ku bertahan denganmu, yang hampir selalu melukaiku, dan ku bertahan dengan lukaku itu. Oh, sungguh tak mampu aku bertahan terus selamanya denganmu. Ku tak sanggup lagi, ku tak sanggup lagi. Terlanjur sayang padamu, walau sedikit pun, malah sebaliknya kau hianati. Sabarku sebutkan satu persatu kesalahanmu. Bodohnya ku selalu ada untukmu. Benar kata mereka, ku harus tinggalkanmu. Ku sudah cukup terluka